Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan model regresi dengan respon kualitatif. Saya Aldi Suharsono Maulana dengan NPM 120020666 akan menjelaskan model regresi dengan respon kualitatif. Di sini, model regresi dengan respon kualitatif memiliki 3 cara pengolahan. Yang pertama yaitu model probabilitas linier, yang kedua yaitu model logit, dan yang terakhir yaitu model probit. Data yang kami gunakan untuk praktikum ini memiliki keterangan sebagai berikut. Y sama dengan kepemilikan rumah dengan keterangan 1 memiliki rumah dan 0 tidak memiliki rumah. X1 yaitu pendapatan dalam $1.000, X2 yaitu status pernikahan dengan keterangan 1 sudah menikah dan 0 belum menikah, X3 yaitu jumlah anggota keluarga, X4 yaitu tingkat pendidikan dalam tahun, X5 yaitu umur kepala keluarga. Untuk mengolah, pertama-tama kita buka aplikasi Ifuse. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih create a new Ifuse work file. Kemudian work file struktur tipenya kita ubah menjadi unstructured. Kemudian observasinya kita masukkan jumlah data yang ada pada Microsoft Excel atau data yang akan kita olah. Di sini kami memiliki 40 data. Kemudian masuk Ifuse. Tuliskan 40 sesuai data yang akan kita olah, kemudian klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik Quick, kemudian Empty Group. Nah, di sini kita klik dulu edit plus minusnya, kemudian masukkan data yang ada pada Microsoft Excel tadi, kita copy. Setelah di copy, kita taruh di sini, klik yes. Selanjutnya pilih lagi edit plus minus, kita tutup, kemudian yes. Setelah muncul tampilan seperti ini, untuk mengolah data dengan model LPM, pertama-tama kita pilih variabel independennya dulu, kemudian kita tekan Ctrl, pilih X1 sampai X5, harus berurutan. Jika sudah, kita klik kanan, open, kita pilih Ask Question. Selanjutnya di sini konstanta kita pindahkan ke depan setelah variabel independen. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil data regresi dengan cara LPM. Nah, seperti ini hasil data yang kita olah di Ifuse tadi. Di sini ada keterangan konstanta sebesar min 0,635336, X1 sebesar 0,005149, X2 sebesar 0,289426, X3 sebesar 0,034909, X4 0,014129, dan X5 sebesar 0,012870. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil regresi model LPM, di mana konstanta sebesar min 0,635336 menunjukkan besarnya probabilitas rumah tangga ketika semua variabel independen adalah 0. Karena nilai probabilitas tidak pernah negatif, maka nilai probabilitas mempunyai rumah adalah 0. Selanjutnya yaitu variabel X1 sebesar 0,005149 menunjukkan bahwa ketika pendapatan naik sebesar $1.000, maka probabilitas memiliki rumah akan meningkat sebesar 0,005149 atau sekitar 0,51%. Selanjutnya yaitu variabel X2
sebesar 0,289426 menunjukkan bahwa ketika sudah menikah, maka probabilitas mempunyai rumah akan naik sebesar 0,289426 atau sebesar 28,9%. Untuk variabel X3 sebesar 0,034909 menunjukkan bahwa ketika jumlah keluarga bertambah satu orang, maka probabilitas mempunyai rumah akan naik sebesar 0,034909 atau 3,49%. Untuk variabel X4 sebesar 0,014129 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga naik 1 tahun, maka probabilitas mempunyai rumah akan naik sebesar 0,014129 atau sekitar 1,41%. Selanjutnya yaitu variabel X5 sebesar 0,012870 menunjukkan bahwa ketika umur kepala keluarga bertambah 1 tahun, maka probabilitas mempunyai rumah akan naik sebesar 0,012870 atau sekitar 1,28%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fahri Ramdhani. Baik, saya Muhammad Fahri Ramdhani dengan NIM 12002020591 ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Aldi Suharsono Maulana. Di sini saya akan menjelaskan model logit. Untuk mengetahui model logit, kita memasuki ke aplikasi Fuse. Setelah itu kita tekan variabel independennya dengan cara Ctrl C lalu klik, lalu X1, X2, X3, X4, dan X5. Setelah itu kita klik kanan, lalu open dengan menggunakan Ask Question. Nah, kita pindahkan variabel constantnya ke depan variabel independen. Setelah itu kita menggunakan metode binary. Lalu klik. Karena kita menggunakan metode logit, maka kita mengkliknya logit, jangan probit. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia hasil estimasi menggunakan metode logit. Cara untuk menghilangkan heteroskedastisitas, kita alangkah baiknya save dulu data ini dengan cara klik name, lalu kita ganti 010-nya dengan cara underscore, lalu klik logit, klik OK, lalu kita copy objek untuk menghilangkan heteroskedastisitas, maka kita mengestimasi ulang dulu. Kita klik estimasi, kita estimasi ulang dulu. Oke, lalu kita klik option, lalu kita menggunakan metode Huberwet. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia hasil estimasi yang menggunakan metode Huberwet. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasil estimasi yang menggunakan model logit dan ini menggunakan metode Huberwet. Untuk interpretasinya hasil dari model logit yaitu adalah yang pertama ada untuk konstanta tidak mempunyai arti, sedangkan untuk analog 0,030595 adalah 1,031 yang berarti setiap kenaikan pendapatan $1.000 probabilitas memiliki rumah naik sebesar 1,031 atau sekitar 0,0131%. Untuk analog selanjutnya 1,665045 adalah sebesar 5,2859 yang berarti jika seorang sudah menikah
maka nilai probabilitas memiliki rumah naik sebesar 5,2859 atau sekitar 0,0528%. Untuk angka log selanjutnya 0,128207 adalah sebesar 1,1368, yang berarti jika jumlah anggota keluarga bertambah satu orang, maka nilai probabilitas memiliki rumah naik sebesar 1,1368 atau sekitar 0,0113%. Untuk angka log selanjutnya 0,077719 adalah sebesar 1,0808, yang berarti jika tingkat pendidikan kepala keluarga naik 1 tahun, maka nilai probabilitas memiliki rumah akan naik sebesar 1,0808 atau sekitar 0,0108%. Untuk angka log selanjutnya 0,067132 adalah sebesar 1,0694, yang berarti jika umur kepala keluarga naik 1 tahun, maka nilai probabilitas memiliki rumah akan naik sebesar 1,0694 atau sekitar 0,010%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Aldi Suharsono Maulana untuk metode probit. Di sini saya Aldi Suharsono Maulana akan menjelaskan hasil regresi model probit. Yang pertama-tama untuk mencari regresi model probit itu kita masuk ke aplikasi Ifuse. Seperti biasa kita pilih dahulu variabel independennya, tekan Ctrl, lalu pilih X1 sampai X5 secara berurutan. Selanjutnya klik kanan, kemudian open, kita pilih as a question. Di sini seperti biasa untuk C-nya kita pindahkan ke depan. Untuk metodenya kita pilih yang binary choice. Nah, untuk mengolah data probit di sini kita pilih probit lalu tekan OK. Nah, di sini akan muncul hasil metode probit. Selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi hasil regresi model probit, di mana nilai koefisien model probit tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Menghitung marginal efeknya. Misalkan kita ambil tingkat pendapatan $50.000 dengan status menikah, jumlah anggota keluarga 4 orang, tingkat pendidikan 18 tahun dan 16 tahun, serta umur kepala keluarga 50 tahun. Nah, di sini kita memasukkan nilai X1 hingga X5 secara berurutan. Kemudian akan muncul hasil sebesar 2,43 atau sebesar 0,4925. Hasil ini bisa dilihat dari tabel distribusi Z. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan 16 tahun, kita juga harus memasukkan nilai X1 sampai X5 yang akan mendapatkan hasil sebesar 2,28 atau sekitar 0,4887 dilihat dari tabel distribusi Z. Jadi, penurunan tingkat pendidikan kepala keluarga dari 18 tahun menjadi 16 tahun dengan jumlah pendapatan $50.000, status menikah, jumlah anggota keluarga 4 orang, dan umur keluarga 50 tahun, maka probabilitas memiliki rumah akan turun sebesar 0,0038 atau 0,38%. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.